Baik, hadirin sekalian, kita masuk ke materi berikut. Narasumber kita yang ketiga ini adalah Kakak Willy Nur Effendi Eshud. Ini hadir bersama-sama saya di Manado. Dan Kak Willy ini merupakan lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas Samarinda tahun 2001. Dan Kak Willy ini juga merupakan Ketua Pengurus Daerah IKSKMA Sulawesi Utara. Setelah lulus, Kak Willy ini melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Samratulangi Manado dan selesai pada tahun 2007. Kak Willy ini pernah menjadi pembicara di pertemuan internasional di Filipina pada event Sulu Sulawesi Seascape Sea Turtle Workshop dengan materi yang disampaikan Sulawesi Marine Ecoregion Management Opportunities and Challenge. Dan Kak Willy juga menulis beberapa buku, yaitu tentang burung-burung bersebaran terbatas di Kepulauan Sangihe Talaut. Kemudian juga menulis panduan lapangan pengenalan jenis-jenis burung di Cagar Alam Papua, Gorontalo, Panua Gorontalo maksudnya, tahun 2019. Nah, Kak Willy ini sehari-hari bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara dan menjadi penggiat konservasi satwa ini sudah kurang lebih 19 tahun. Nah, pada kesempatan ini Kak Willy akan mengajak kita mengenal lebih jauh mengenai satwa-satwa asli di Indonesia. Kak Willy, sudah siap? Silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator Kakak Mukhlis. Yang terhormat Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Nuno Anugrah Eshud MSc. Mohon izin Pak. Yang saya hormati Ketua Umum PPI KSKMA, Kakak Dr. Abdul Qadir, panitia penyelenggara, rekan-rekan narasumber, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati dan banggakan. Mohon izin host untuk share screen. Terima kasih. Mohon maaf atas terjadinya kesalahan teknis tadi di awal. Dalam kesempatan ini saya dipercaya oleh panitia untuk membawakan materi dengan judul Mengenal Satwa Asli Indonesia. Sebagaimana penyampaian dari Pak Nuno tadi, tidak dalam konteks untuk mengajari atau menggurui, tapi dalam konteks untuk berbagi demi kelestarian satwa-satwa asli Indonesia. Dalam topik ini kita akan membahas tentang suhu geografi dunia dan Indonesia, kemudian keanekaragaman satwa yang ada di Indonesia, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pengelolaan satwa di Indonesia, serta isu-isu strategis apa saja, kemudian upaya-upaya konservasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, serta para pihak, dan juga peranan para pihak dalam upaya mempertahankan kelestarian dari satwa-satwa asli Indonesia. Suhu geografi dunia dan Indonesia. Pada dasarnya suhu geografi mempelajari tentang distribusi dan pergerakan satwa-satwa yang berlangsung secara alami dalam kurun waktu evolusi, ribuan hingga jutaan tahun. Kenapa ini penting? Mungkin sebagian besar dari kita pernah bertanya, kenapa satwa tertentu hanya bisa kita temui di benua atau tempat tertentu? Demikian juga ada mungkin yang bertanya, kenapa satwa-satwa tertentu hampir di setiap benua bisa kita temukan? Nah, dengan pendekatan suhu geografi mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti hal tersebut. Nah, jauh sebelum Darwin dan Wallace menyampaikan teori seleksi alami, para ahli lingkungan sudah lama meyakini bahwa lingkungan tempat spesies hidup dan berkembang merupakan lingkungan terbaik, dan itu dibentuk selama jutaan hingga ratusan tahun. Charles Lyell dalam teori kekekalan benua menyampaikan bahwa benua yang kita huni saat ini sama dengan benua yang telah ada ratusan juta tahun yang silam. Jadi tidak ada perubahan, pun misalnya terjadi kekeringan di suatu tempat atau menghilangnya gunung-gunung, itu merupakan dinamika yang biasa dalam pembentukan benua. Alfred Wegener beranggapan sebaliknya dengan teori pergerakan benuanya. Jadi ini kebalikan dari teori dari Charles Lyell tadi. Alfred Wegener berkeyakinan bahwa dulu ratusan juta tahun yang silam terdapat satu superkontinen besar atau benua besar yang bernama Pangaea,
yang kemudian dalam perjalanannya ratusan hingga jutaan tahun silam terpisah menjadi dua bagian besar, yakni Laurasia dan Gondwana. Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Hingga akhirnya terbentuk benua-benua di dunia modern sebagaimana yang kita huni pada saat ini. Menurut Wegener, Amerika Utara, Eropa, dan Asia dulunya bersatu di bagian utara sebagai Laurasia. Kemudian Amerika Selatan, benua Afrika, Antartika, dan Australia bersatu di bagian selatan dalam Gondwana. Oleh karena itu, pertanyaan yang di awal tadi, seperti misalnya keberadaan karibu atau rusa besar yang ada di Amerika Utara, kemudian juga bisa ditemui di Eropa, dan beberapa jenis rubah yang bisa kita temui di benua ini mungkin terjawab dengan kondisi yang disampaikan oleh Alfred Wegener dalam teori drifting kontinen. Kira-kira ilustrasinya seperti dalam grafis berikut. Kembali lagi ke zoogeografi, skelter bisa dianggap sebagai pelopor yang membagi belahan bumi ini berdasarkan distribusi satwa. Dengan teori center of creation atau pusat penciptaan atau pusat asal-usul, skelter membagi belahan bumi ini ke dalam 6 bagian. Ini Nearctic, Neotropikal, Ethiopian, Palearctic, Oriental, dan Australasian. Ini didasarkan pada distribusi bangsa-bangsa burung. Bisa kita lihat Nearctic itu berada di Amerika bagian utara sampai di Karibia, kemudian Karibia ke selatan, ke Amerika Selatan itu bagian dari Neotropikal, Ethiopian meliputi wilayah-wilayah di Afrika, kemudian Palearctic sebagian besar Eropa, dan kita sendiri Asia dan Asia Tenggara termasuk dalam pusat penciptaan yang dinamakan Oriental, kemudian Papua dan benua Australia itu termasuk dalam zona Australasian menurut Skelter. Jadi Skelter ini merupakan bisa dikatakan sebagai pelopor zoogeografi. Alfred Russel Wallace juga mengkonfirmasi teori Skelter. Jika Skelter hanya membagi berdasarkan distribusi bangsa-bangsa burung, Wallace mengkonfirmasi itu untuk bangsa-bangsa burung dan juga satwa-satwa menyusui. Kemudian secara spesifik kita masuk ke wilayah Indonesia. Alfred Russel Wallace kagum dan terheran-heran dengan fenomena keunikan satwa yang dia temui dalam perjalanannya di Indonesia. Jadi Wallace pada dasarnya terheran-heran dengan fenomena kenapa di bagian tertentu di Indonesia ini, di bagian barat begitu berbeda satwanya dengan satwa-satwa yang ada di bagian timur. Padahal kalau dilihat barrier atau penghalang antar pulau yang ada di Indonesia ini tidak cukup besar, sehingga penghalang yang menghalangi migrasi atau pergerakan dari satwa-satwa tersebut juga relatif tidak terlalu besar. Atas dasar itu, Wallace berkesimpulan bahwa ada bagian-bagian tertentu dari Indonesia yang merupakan bagian dari Asia besar atau bagian dari Indomalaya, dan ada bagian-bagian Indonesia yang dahulu kala merupakan bagian dari Australasia, serta bagian-bagian tengahnya merupakan daerah-daerah peralihan yang merupakan satwa-satwa pencampuran dari kedua zona tersebut dan juga satwa yang tidak ada di kedua zona tersebut tapi hanya ada di daerah tersebut. Sehingga lahirlah apa yang kita kenal sebagai garis Wallace atau Wallace Line. Wendy Vipers Carter dalam bukunya Land Mammals of Indonesia yang juga mengacu kepada apa yang dirintis oleh Alfred Russel Wallace membagi Indonesia atas 3 zoogeografis berdasarkan satwa-satwa menyusui atau mamalia penghuni ketiga zona tersebut. Zona yang pertama di bagian barat yakni zona Indomalaya, meliputi pulau-pulau yang diperkirakan pernah bersatu sebagai benua Asia, itu yang dikenal dengan paparan Sahul, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil sekitarnya termasuk Bali. Kemudian di bagian paling timur, zona Australasia, meliputi daerah-daerah di Kepulauan Kai, Aru, dan Papua, yang memang satwa-satwa penghuninya memiliki kemiripan dengan satwa-satwa penghuni benua Australasia, terutama mamalia berkantung dan mamalia bertelur. Nah, ini nanti akan kita lihat seperti apa mamalia bertelur yang ada di Papua. Kemudian di bagian tengah-tengah terdapat zona peralihan yang merupakan pencampuran, sebagaimana penjelasan di awal bahwa ini merupakan daerah pencampuran dari zona Australasia dan Indomalaya, dan juga
ada juga yang tidak ditemukan di keduanya sehingga itu yang disebut hanya terdapat di tempat itu atau kita kenal dengan istilah endemik. Ini berada di Pulau Sulawesi, Maluku, Seram, dan pulau-pulau Nusa Kecil, Lombok sampai Timor. Nah, kondisi di atas merupakan gambaran bahwa keanekaragaman hayati yang kita miliki di Indonesia ini sangat tinggi. Itu kondisi yang patut kita syukuri dan juga merupakan tanggung jawab yang besar bagi kita semua untuk menjaganya. Dengan luas wilayah hanya 1,3% dari luas muka bumi, Indonesia digelari sebagai negara mega biodiversity, sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Wakil Menteri tadi dan juga Pak Nunu. Kemudian atas predikat tersebut, Indonesia oleh lembaga PBB yang menangani lingkungan, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah berhasil dengan hutan Amazonnya, kaya akan kekayaan jenis. Tapi satu tantangan yang besar yang kita hadapi, kita mempunyai hotspot keanekaragaman hayati yang tinggi, namun demikian juga dengan ancaman yang kita hadapi. Seperti inilah kira-kira gambaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, mulai dari region Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Kita mempunyai banyak sekali keanekaragaman hayati, baik dari mamalia, burung, kemudian jenis-jenis reptil hingga krustase. Sebagaimana yang disampaikan dalam teori Wendy Piper Carter tadi, yang membagi Indonesia ke dalam 3 zona, seperti inilah mungkin gambaran dari satwa-satwa asiatis atau satwa-satwa yang berada di belahan barat dari Indonesia atau yang berada di paparan Sunda. Dalam grafis bisa kita lihat ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, ada tapir, ada orangutan. Kemudian inilah gambaran satwa-satwa australis yang berada di paparan Sahul yang meliputi Kepulauan Kai, Aru, dan Papua. Ada walabi, ada burung yang menjadi flagship species dari Papua seperti cendrawasih dan juga dara mahkota. Dan inilah satwa yang disebut sebagai mamalia bertelur di Papua. Kemudian satwa-satwa yang menarik perhatian dari Alfred Russel Wallace yang berada di region Wallacea merupakan satwa-satwa peralihan yang endemik seperti anoa, babi rusa, tarsius, dan ada Indonesian dragon yang telah dikenal luas oleh dunia atau komodo yang berada di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan penjelasan tadi, seperti inilah kira-kira sebaran satwa yang berada di Indonesia. Bisa kita saksikan di bagian barat ada harimau Sumatera, ada orangutan Sumatera yang mendiami Taman Nasional di wilayah barat Indonesia. Kemudian ada gajah juga di Taman Nasional Waikambas. Kemudian kita melintas ke Jawa, ada banteng yang berada di Afrika Van Java Indonesia, yakni di Taman Nasional Baluran, ada owak Jawa, kemudian ada juga elang Jawa. Kemudian kita menyeberang ke Kalimantan, ada orangutan, ada monyet Belanda atau bekantan. Kemudian di Sulawesi kita bisa melihat ada anoa, ada babi rusa, ada burung maleo. Kemudian di bagian selatan ada komodo. Kemudian di bagian timur kita bisa melihat ada cendrawasih, kemudian ada juga kanguru dan beragam jenis burung di Papua. Inilah fakta yang patut kita sama-sama renungkan bahwa kita mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Demikian juga dengan ancamannya. Betapa menyedihkannya pemandangan seekor gajah yang mati karena menelan racun. Kemudian tatapan kosong seekor harimau yang kakinya putus karena terkena jerat. Kemudian bagaimana tersiksanya melihat bahwa anak seekor orangutan bersandar di bahu ibunya yang dalam keadaan terantai. Dan juga fenomena menyedihkan lainnya, kelompok anak muda yang dengan bangga berpose di depan bangkai seekor bekantan yang tewas ditembak. Kondisi inilah yang menyebabkan kepunahan berbagai jenis jika kita tidak peduli atau tidak berperan aktif dalam menjaga kelestarian satwa-satwa yang kita miliki. Dan itu sudah pernah terjadi sebagaimana penyampaian tadi Pak Kepala Biro Humas bahwa telah ada beberapa jenis satwa yang punah di Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan kategori IUCN,
beberapa satwa kita yang telah punah, yakni harimau Jawa, kemudian harimau Bali, dan juga kuau bergaris ganda. Harimau Jawa diperkirakan di awal abad 20, kemudian harimau Bali terakhir teridentifikasi tahun 1937. Demikian juga dengan kuau bergaris ganda yang sekarang hanya bisa kita lihat dalam gambar dan lukisan. Kemudian beberapa satwa yang masuk dalam kategori kritis seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, badak Jawa, serta komodo. Kemudian contoh-contoh satwa yang berada dalam keadaan genting, kategori genting, yakni bekantan serta burung maleo di Sulawesi. Dan juga contoh satwa yang masuk dalam kategori rentan, seperti merak hijau dan kasuari. Nah, kita patut mengapresiasi upaya-upaya dalam konservasi satwa di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Ada banyak contoh, sebagaimana contoh di Taman Nasional Ujung Kulon, terdapat Javan Rhino Study Conservation Area yang bertujuan untuk mengembangbiakan populasi badak Jawa pada tingkat yang viable dan menyiapkan subpopulasi badak Jawa yang akan ditranslokasi di habitat kedua. Ini sangat penting karena berdasarkan data hanya tersisa 50 ekor badak Jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi keberadaan pusat konservasi ini sangat vital bagi pelestarian badak Jawa. Kemudian di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Sukabumi juga terdapat pusat suaka satwa elang Jawa atau yang kita kenal sebagai burung Garuda dan juga telah berhasil meningkatkan populasi elang Jawa. Kemudian di tempat kami sendiri ada Anoa Breeding Center Manado yang dikelola oleh BP2LHK Manado, ya, yang dikepalai oleh moderator. Ini merupakan satu-satunya, bisa dikatakan satu-satunya lembaga konservasi di dunia yang berhasil mengembangbiakan populasi anoa secara alami. Jika di lembaga konservasi lain bisa lewat inseminasi buatan dan lain-lain, maka di BP2LHK Anoa Breeding Center telah mencatat keberhasilan dengan 3 kali kelahiran, ya, kalau tidak salah, 3 kali kelahiran bayi-bayi anoa baru yang harapannya ke depan akan semakin meningkatkan populasi satwa-satwa yang kita miliki. Dan juga masih banyak contoh-contoh upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh pihak swasta maupun perorangan yang kita tidak bisa uraikan satu persatu. Harapannya ini semua menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa turut serta dalam upaya pelestarian satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia. Kemudian apa peran kita? Kita bisa turut berperan dalam menjaga kelestarian satwa ini dengan tidak berburu dan memelihara satwa, tidak merusak habitat satwa seperti hutan, kemudian tidak mengkonsumsi daging satwa sebagai bagian dari upaya untuk memutus rantai pasokan supply and demand, kemudian turut serta aktif dalam kampanye penyelamatan satwa. Ini adalah dokumentasi pribadi dari narasumber dalam mengikuti workshop, dan juga yang bagian bawah kiri adalah kegiatan terakhir 2 bulan yang lalu kita menyambut tim. 4 orang ini adalah tim yang melakukan repatriasi satwa dari Filipina ke Indonesia melalui Pelabuhan Bitung. Kemudian saya juga aktif untuk belajar menulis tentang keanekaragaman satwa, terutama burung. Kemudian ini yang terbaru 3 hari yang lalu, foto yang di tengah-tengah ini merupakan satwa anoa, satwa endemik Sulawesi yang disita oleh Balai KSDA Sulawesi Utara dari masyarakat yang memelihara satwa ini untuk kita kembalikan ke pusat penyelamatan satwa dan pada akhirnya akan kita lepas liarkan kembali di alam. Dan intinya adalah kita semua bisa berperan, serta sekecil apapun upaya kita merupakan upaya yang sangat berarti bagi kelestarian satwa-satwa asli Indonesia. Sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Willy sudah berbagi informasi tentang keanekaragaman satwa di Indonesia ini. Kak Willy tadi walaupun di tengah-tengah sempat mengalami gangguan, tapi saya kira cukup menyampaikannya dengan sangat menarik. Dan sama dengan tumbuhan tadi, di negeri kita ini juga kaya akan satwa. Jadi kita tidak ingin satwa-satwa kita ini bernasib seperti harimau Bali tadi ya, yang sudah punah. Nah ini maka mari sama-sama kita berperan untuk melestarikannya. Ini bagi anak-anak muda tadi Kak Willy
bisa kita lakukan. Terutamanya mari sama-sama kampanyakan, baik di medsos dan di mana-mana kita mengkampanyakan untuk melestarikan satwa-satwa di Indonesia.